Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prasetyo dari kelas 12. Dalam tugas ujian praktek membuat video menerangkan pelajaran dari bab-bab fikih yang dikuasai dari kelas 10 sampai kelas 12. Dan saya mengambil dari kelas 12 yaitu bab 4 mengenai hukum syar'i. Nah, saya akan menjelaskan inti-inti dan pokok-pokoknya saja dari bab 4 ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita simak. Pengertian hukum syar'i. Secara bahasa, hukum syarok berarti mencegah atau memutuskan. Adapun menurut istilah, hukum syarok adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perbuatan orang mukallaf, baik yang berupa perintah, larangan, anjuran, atau melakukan atau mengerjakan. Nah, dari definisi tersebut, maka jelaslah bahwa hukum syara adalah hukum dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berhubungan dengan hukum fikih atau ilmu fikih dan bukan hukum yang membicarakan tentang akidah dan akhlak, ya. Adapun definisi lain yang menerangkan di sini, hukum syara' atau hukum syar'i adalah seruan atau ketetapan syar'i pembuat hukum. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan itu berupa tuntunan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah yang diwajibkan dikerjakan, ya, atau tuntunan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan, ya, yang haram dikerjakan atau dilaksanakan. Atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dengan salah satu menjadi sebab. Nah, di sini ada macam-macam hukum syar'i. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut sesuatu pengerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan atau meninggalkannya. Nah, contoh pertama yaitu khudh min amwalihim, ya. Khudh min amwalihim yang artinya ambillah zakat dari harta mereka. Nah, itu kan mengajak untuk menuntut, ya, menuntut untuk berbuat, melakukan atau meninggalkan, ya. Hukum taklifi adalah berbentuk tuntunan atau pilihan. Hukum taklifi juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan. Nah, yang tadi kan menyuruh untuk zakat, ya kan? Untuk zakat. Yang kedua adalah larangan ini. Nah, ini. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, hukum taklifi di sini berarti menjelaskan tentang untuk menuntut, ya, menuntut melakukan perbuatan atau meninggalkannya, ya. Atau di sini perintah, bisa larangan. Sini paham? Lanjut. Hukum taklifi itu dibagi menjadi 5 bagian, ya, 5 bagian, yaitu ijab, wajib. Wajib adalah tuntunan secara pasti dari syar'i untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Resiko meninggalkannya adalah dikenai hukuman. Contoh perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai berikut. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, yang artinya dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, jika meninggalkan sholat itu dosa kan. Nah, di sini berarti resiko meninggalkannya adalah dikenai hukuman atau dosa, ya. Yang kedua adalah nadab dalam kurung sunnah. Sunnah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Contoh dalam firman-Nya sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum
tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Nah, dilanjutkan kalimat berikut. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menuliskannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ulama Hanafiyah membagi sunnah menjadi 3 bagian sebagai berikut, yaitu ada sunnah hadi, sunnah zaidah, sunnah nafal, ada 3. Dan kita masuk ke sunnah hadi. Sunnah hadi yaitu suatu perbuatan yang diperintahkan untuk menyempurnakan perbuatan wajib, misalnya sholat, azan, terus banyak ya untuk perbuatan wajib tuh. Sunnah zaidah yaitu perbuatan yang dianjurkan melakukannya sebagai sifat terpuji bagi mukallaf karena mengikuti jejak Nabi, misalnya adab dalam makan, minum, tidur, dan sebagainya. Sunnah nafal yaitu perbuatan yang ketiga, sunnah nafal yaitu perbuatan yang dianjurkan melakukan sebagai perlengkapan dari perbuatan wajib, misalnya sholat sunnah. Ada banyak kan, sudah tahu sholat sunnah ada banyak, tarawih sunnah banyak. Adapun ulama Syafi'iyah membagi menjadi 2 bagian macam, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Satu, sunnah muakkad yaitu perbuatan yang dituntut melakukannya tetapi tidak ada siksa bagi yang meninggalkannya, misalnya azan. Azan kan untuk melakukannya boleh-boleh saja, tidak melakukannya tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja gitu kan. Terus ada sholat hari raya dan sebagainya. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad yaitu perbuatan yang dituntut melakukannya tetapi tidak dicela meninggalkannya, dan Rasulullah SAW tidak selalu melakukannya. Itu. Kita masuk lagi ke tahrim dalam kurung haram. Haram adalah tuntunan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Quran surah Al-An'am ayat 151. Kita lanjut ke karohah dalam kurung makruh. Makruh adalah tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Misalnya dalam hadis berikut, hadis subni Umaro anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar man akala min hadhihi sajara yakni suma fala yaqrabanna masjidana. Artinya, Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaybar, siapa yang makan dari pohon ini dalam kurung bawang putih, maka jangan masuk ke masjid kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mungkin dimaksudnya di sini makan bawang putih ketika masuk masjid, mungkin bau mulutnya ya. Bau mulutnya mungkin nanti akan bau kita sudah makan bawang putih. Bawang putih kan bau kan. Nah, mengganggu yang lain gitu dalam khusyuknya sholat. Kita lanjut ke ibahah dalam kurung mubah. Mubah adalah tuntunan yang mengandung pilihan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Faida qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kita lanjut. Yang pertama kan tadi kita membahas dari macam-macam hukum taklifi kan, hukum taklifi dan macam-macamnya, dan dibagi-bagi oleh ulama-ulama yang saya tadi sebutkan. Kita lanjut ke hukum wadai. Hukum wadai adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, syarat maupun penghalang, maka disebut hukum wadai. Hukum wadai di dalam ilmu hukum disebut pertimbangan hukum ya. Hukum wadai adalah hukum firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani. Contohnya sebagai berikut. Kita ambil ya contohnya yang pendek. Contoh yang mengandung syarat. Nah ini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan dalam kurung di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini adalah syarat dan contoh yang menunjukkan sebab adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qamtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku ya. Dan yang contoh yang mengandung mani, ya mani tadi, yaitu an Amru bin Su'aib an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirasi syai', yang berarti dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun bagian orang yang membunuh dari harta warisan, dalam kurung yang terbunuh. Nah, hukum wadai juga bisa disebut berbentuk ketentuan yang ditetapkan. Nah, pembuat hukum sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Nah, hukum taklifi terbagi menjadi 5. Berdasarkan penelitian diperoleh ketetapan bahwasanya hukum wadai ada kalanya menghendaki untuk menjadikan sesuatu menjadi sebab bagi sesuatu yang lain, menjadi syarat, menjadi penghalang, atau menjadi pemboleh adanya ruksah. Apa itu ruksah? Peringanan hukum ya, keringanan dalam hukum. Ruksah itu contohnya kita ambil itu ketika kita sedang berpergian dan tidak ada masjid atau tidak mengetahui masjid dalam jangka jalan yang panjang, misalnya kita ke study tour itu kan bis kan berhenti ketika ada rest area atau terminal ya. Nah, berhenti itu di tempat tujuan juga bisa. Nah kan ketika sudah memasuki waktu sholat tapi kita masih di jalan, kita mendapatkan ruksah, yaitu keringanan hukum dalam melaksanakan sholat. Ketika masuk waktu duhur, kita lewatkan dan kita sudah masuk ke lokasi tapi waktunya sudah waktu asar, maka diperbolehkan kita untuk menggabungkan kedua sholat itu dengan jumlah 2 rakaat duhur dan 2 rakaat asar. Paham kan? Nah, kalian nanti simak saja dan cari tahu tentang ruksah, keringanan hukum. Kita lanjut, yaitu ada sebab. Sebab dalam bahasa Indonesia disebut sebab, ya memang sebab ya. Sebab dibagi menjadi 2, yaitu sebab yang berada di luar batas kemampuan mukallaf, yaitu sebab yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda atas adanya hukum. Misalnya tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu sholat zuhur. Nah, kalian tahu gak ketika kita sholat zuhur tapi tidak melihat matahari, masih
di atas kepala atau bayangan kita tidak ada ya, bayangan kita tidak ada, itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika bayangan sudah matahari sudah tergelincir sedikit ke arah barat dan bayangan kita sudah ada muncul sedikit, nah itu sudah memasuki waktu sholat zuhur. Sebab yang berada di dalam batas kemampuan mukallaf, yaitu sebab dalam bentuk perbuatan mukallaf yang ditetapkan oleh syar'i akibat hukumnya. Misalnya keadaan dalam perjalanan menjadi sebab bolehnya mengqashar sholat ya, tadi yang saya bicarakan tadi, yang saya sudah jelaskan. Ketika sudah perjalanan jauh kita boleh mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu adalah menggabungkan dua sholat. Nah, yang diperbolehkan adalah ketika sholat zuhur dan sholat asar. Saya belum belajar lagi ya, maaf jika ada diperbolehkan sholat asar dan maghrib, saya juga tidak tahu, mungkin nggak boleh, tapi nggak tahu ya, belum belajar penuh, tapi tahunya cuma zuhur sama asar gitu. Lanjut ke syarat. Abu Zahra mendefinisikan syarat sebagai sesuatu yang bergantung pada adanya hukum. Lazim tidak adanya. Tidak ada hukum, tapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Contoh syarat adalah wali. Contoh syarat adalah wali dalam perkawinan yang menurut jumhur ulama merupakan syarat. Dengan tidak adanya wali, pasti nikahnya tidak akan sah. Nah, gitu. Tetapi dengan adanya wali belum tentu nikah itu sah karena masih ada syarat lain seperti saksi, akad, dan sebagainya. Ada ya, ketika nikah itu tahu kan, yaitu ada lagi yaitu penghalang. Nah, manik dan penghalang. Manik yaitu sesuatu yang dari segi hukum keberadaannya meniadakan tujuan dimaksud dari sebab atau hukum. Kita lanjut lagi yaitu ruksah dan azimah. Nah, apa itu ruksah tadi? Keringanan hukum. Sudah tahu kan? Ruksah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa. Nah, seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, maka ia boleh mengucapkan sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Yang kedua, diperbolehkannya meninggalkan kewajiban jika ada uzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya. Seperti orang yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, itu ruksah juga, keringanan hukum itu. Yang ketiga adalah mengesahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti akad salam. Adapun azimah adalah hukum syara yang hukumnya hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu, misalnya salat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Yang terakhir, sah atau tidak sah. Nah, apa itu sah atau tidak sah? Sahih ya, hadis sahih. Sahih dalam bahasa Indonesia disebut sah. Sah dalam bidang ibadah dan muamalah adalah telah tercapainya tujuan, yaitu telah sesuai perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perintah dalam kurung terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan muamalah sah bila diakui pembuat hukum dan menghasilkan pengaruh dan juga terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berikut adalah inti pokok dari hukum syar'i. Masih ada banyak yang saya belum jelaskan, tapi durasinya ini sudah terlalu panjang. Tugasnya hanya minimal 3-5 menit ya. Jika ini 19 menit ke atas, mungkin saya yang paling tinggi durasinya ya. Saya ucapkan maaf jika ada kata atau pengucapan kalimat yang salah dan tidak menyenangkan hati ya. Saya tutup video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.